jualan narkoba, misalnya di Jalan Pemuda, ada orang jualan narkoba. Kalau saya polisi, saya akan tangkap mereka. Tapi karena kita rakyat sipil, tidak ada wewenang untuk bertindak sebagaimana aparatur kepolisian, fabilisanih, dengan lisan kalian nasihati dia, Pak, kalian jangan jualan narkoba di sini. Bapak jangan berjualan minuman keras di sini. Ini bentuk daripada perubahan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, maka rubah dengan lisan. Fa in lam yastati', adapun kita tidak mampu lagi, fa biqalbihi, maka dengan hati yang tidak ridho. Kita pakai tangan enggak mampu, pakai lisan khawatir juga, maka yang terakhir fa biqalbihi, dengan hati tidak ridho. Jangan kita cuek. Jenengan ningali tiang sing lagi mabuk, gak iso ngerubah pakai tangan, gak bisa merubah pakai lisan, dengan hati. Apa itu? Doakan dia. Doakan dan tanamkan dalam hati kita tidak ridho dengan apa yang dia perbuat. Ya Allah, kok bisa sampai seperti itu? Jangan kita acuh tak acuh, gak peduli. Wah, yang penting duduk keluargaku, yang penting bukan saudara saya, bukan sanak famili, nggak ada urusan. Nah, ini yang menyebabkan daripada rusaknya umat. Dan tatkala kita cuma bisa di dalam hati, fadzalika at'aful iman. Kalau kalian cuma bisa dalam hati, maka ketahuilah iman kalian sangat-sangat lemah. Makanya jangan mengaku kita iman kita kuat, iman anak kuat, iman anak ini kuat. Ente amar ma'ruf nahi mungkar apa tidak? Tidak. Dengan lisan tidak, dengan kekuatan tidak. Iman ente lemah. Jadi kalau ada orang, oh ini seorang wali min auliyaillah, imannya kuat, lihat dia amar ma'ruf atau tidak. Kalau dia nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada. Ini sudah tidak tergolongkan daripada orang-orang yang kekuatan iman. Harus dengan lisannya, harus dengan tangannya, baru dia digolongkan orang yang imannya kuat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ayuhan nasu ta'muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Manusia, cepat-cepatlah kalian untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar qabla anta tad'u fala yustajibu lakum. Kalian cepat-cepat kalian amar ma'ruf nahi mungkar sebelum doa kalian ditolak oleh Allah. Kalau sudah Allah menurunkan bala, apa bisa kita berdoa? Enggak bisa, sudah terlanjur. Makanya kalau kita tidak ikut serta memerankan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menurunkan bala. Namanya bala, ya Allah, kalau sudah seperti gunung meletus, sudah seperti tanah longsor, gempa, misal ada di ujung jalan sana itu jualan pil, ujung jalan jualan pil, terus ada banjir, ada murka Allah, kira-kira yang kena itu pojokan tok apa sak Jalan Pemuda? Pikir kita, ada orang jualan narkoba, terus Allah menurunkan bala, apa yang kena cuman dia yang jualan atau kita semua? Semuanya kena. Al-bala ya'um, bala itu kalau turun untuk semua. Kalau ada ahli ibadah tiap hari ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, tetangganya jualan narkoba, kalau bala turun, imam masjidnya kena apa tidak? Kena.
Ulamanya kena apa tidak? Kena. Hafid Qur'annya kena apa tidak? Kena. Gara-gara siapa? Membiarkan mereka yang berjualan narkoba, membiarkan mereka yang berjualan minuman keras. Jadi kalau ada orang mengatakan, wis gak usah ngurusi aku. Ada orang berjualan narkoba ngomong, sementing lah gak ganggu awakmu aku. Ini kan pekerjaan saya. Yang dosa ya saya sendiri, dosa-dosaku sendiri. Yang rusak ya badan-badan saya sendiri. Wong tidak ganggu keluargamu kok. Kan kadang-kadang kan seperti itu. Kan gak ganggu kalian, wahai orang yang taat. Tidak mengganggu kalian, wahai orang istiqomah di masjid. Tidak ganggu kalian, wahai orang yang berdakwah. Kenapa kalian ribut mengurusi kami yang berjualan narkoba? Jawab dengan hal ini. Kalau kalian berjualan narkoba, Allah menurunkan bala. Yang kena bala bukan cuma kalian, tapi semua di antara kita akan terkena bala. Pernah satu ketika diceritakan satu kota hafal Quran. Satu kota semua hafal Quran. Satu kota semua taat kepada Allah. Ada satu orang jualan narkoba tapi tidak diketahui. Tidak diketahui. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala dan seluruh kota yang hafal Quran, yang taat kepada Allah semua masuk neraka. Ketika dihisab oleh Allah, itu gara-gara ada sebagian orang mengetahui sehingga tidak peduli, maka semua kena imbasnya dan semua dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jawaban bagi mereka. Jika sudah terang-terangan di hadapan kita, mereka benar-benar jualan, maka kita akan awali di jalan pemuda nanti. Insya Allah kita sudah membaca kitab ini, kita sudah paham ilmunya, kita sudah paham aturannya, kita akan bertindak nanti dengan catatan tidak keluar daripada apa yang ada di dalam konstitusi negara kita. Dengan cara apa? Laporkan kepada kepolisian. Laporkan kepada kepolisian. Bapak, ini ada penjualan pil misalnya. Kita kirimkan surat, kita laporkan ke Polsek, kita laporkan ke Polres. Jika memang Polres, Polsek tidak menanggapi, kita kepung bersama. Insya Allah ya. Nanti pada saatnya saya akan pimpin sendiri untuk mengepung mereka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita sebelum kita kepung mereka, mereka terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa alamana masyikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Man yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najinna mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'nika allati la tanam واغنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفتح الله خصوصا للإمام أبو بكر المسكف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتد بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحضر محضور ومن جميع السرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس فأوديهم في إفلاس وبغهم من الرجل إلى رأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يتلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودفع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس ضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند ربي المشركين والمغربين. يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan majlis Jalsatul Itsnain insyaallah kembali seperti awal ba'dal maghrib karena banyak permintaan dari ikhwan yang lain dan ada masukan dari orang tua kita. Maka tidak ada satupun keberkahan yang kita dapati jika tidak memperhatikan atau tidak memenuhi daripada permintaan orang tua kita. Orang tua di sini bukan harus orang tua
kandung, tapi orang yang lebih tua dari kita memberikan masukan. Kemarin lebih afdol, lebih enak dicerna itu pada saat maghrib. Jadi dapat semuanya kata beliau, dapat kita i'tikaf bainal maghrib wal isya, dan juga waktunya tidak terlalu malam, dan mungkin nanti khawatirnya kita juga terlalu jenuh juga. Jadi insya Allah waktu yang singkat ini mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Bahwa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengutip di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana pentingnya peran umat Islam tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Selain kita untuk berdakwah dengan cara santun, dengan cara lemah lembut, tapi jangan sesekali kita melupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah satu perbuatan yang sangat berat. Biasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu akan menciptakan musuh-musuh baru. Kalau selama kita dakwah bil ma'ruf dengan santun, baca sholawat, ya tetap aja ada musuhnya, tapi tidak sebengis, tidak sejahat, tidak semilitan orang yang memusuhi mereka yang melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana hukumnya? Wajib. Akan tetapi di dalam thariqah kita, jalan dakwah kita, metode kita, amar ma'ruf nahi mungkar ini ada uslubnya berbeda, cara jalannya berbeda. Bukan dengan cara cacian, bukan dengan makian, bukan juga dengan kekerasan. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar yang benar-benar disarankan dan benar-benar diatur di dalam manhaj kita, pola hidup dakwah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di golongan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saking pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian, hei umat Islam, untuk menyeru kepada kebaikan, mengajak seseorang di jalan yang mulia, menyeru kepada yang ma'ruf, sesuatu yang telah disarankan, yang telah diperintahkan oleh Allah, dan mencegah seseorang dari perbuatan mungkar. Ada seseorang teler, kita tegur, tetapi harus dengan cara-cara yang baik. Ada orang berjualan pil, ada orang berjualan minuman keras. Bagaimana caranya kita untuk mencegah mereka agar tidak melaksanakan perbuatan seperti itu? Dan dikatakan oleh Allah, jika kita termasuk orang-orang yang menegakkan ma'ruf dan mencegah seseorang dari perbuatan mungkar, wa ulaika humul muflihun, kalian adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah kelompok kaum yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Nabi manapun tidak akan bisa menciptakan umat seperti apa yang dialami oleh umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ulama ummati kal anbiya bani Israil. Tahukah kalian para kiai, para ulama, para masyayikh di kalangan umatku itu setara seperti para nabi Bani Israil. Di dalam suatu mimpi, seseorang ini pernah melihat
bahwa Nabi Muhammad duduk di atas singgasana. Sampingnya Nabi Muhammad ada beberapa nabi. Di antaranya yang terlihat adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di dalam mimpi tersebut Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai kekasih Allah, aku benar-benar memperhatikan apa yang engkau ucapkan. Engkau mengatakan ulama ummatak kal anbiya bani Israil. Ulama umatmu seperti kami ini, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa. Apakah mungkin umat bisa menyetarai kami seperti Nabi? Mana buktinya?" Maka di dalam mimpinya Nabi Muhammad pun mengatakan, "Aina Ghazali? Mana Imam Ghazali? Mana Imam Ghazali?" Dan akhirnya Imam Ghazali pun maju dan mengatakan, "Aku ya Rasulullah." Sekarang engkau uji dia. Diuji oleh Nabi Musa. "Man ismak? Siapa namamu?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Tersenyum Nabi Musa dan mengatakan, "Hah, ya Rasulullah, engkau mengatakan ini seperti kami. Aku tanya namanya, tapi dia sebutkan namanya, nama ayahnya, nama kakeknya. Enggak setara ini, enggak bisa ini, enggak mungkin." Akhirnya Imam Ghazali meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku meminta izin kepadamu untuk menjawab pertanyaan Al-Ghazali." Untuk pertanyaan Imam Ghazali meminta menjawab pertanyaan daripada Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah pun memberikan izin untuk menjawab pertanyaan Nabi Musa. "Wahai Nabi Allah, dengan izin Nabi Muhammad, aku akan menjawab pertanyaanmu. Jika engkau mengkoreksiku, tanya namaku, aku jawab namaku, nama ayahku, nama kakekku, maka aku akan mengkoreksimu. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanyai apa yang ada di tangan kananmu, engkau jawab ini tongkatku, aku gunakan untuk berjalan, aku gunakan untuk memusuhi orang-orang kafir, dan aku gunakan untuk membelah lautan. Apakah kamu tidak salah? Kan cuma tanya apa yang ada di tangan kananmu. Sedangkan engkau menjelaskan ini tongkatku, aku gunakan untuk berjalan dan segala macam. Sedangkan engkau menjelaskan kepada zat yang menciptakanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah enggak lebih aneh daripada apa yang telah engkau jawab dari pertanyaan Allah?" Kaget Nabi Allah Musa mengatakan, "Sodakta ya Rasulullah, sungguh benar engkau wahai Rasulullah, ulama ummatak kal anbiya bani Israil. Ulama umatmu seperti para nabi Bani Israil." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan firman yang disampaikan, "Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas." Apa dikatakan seperti itu? Kenapa umat ini menjadi mulia? "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Jika seseorang menyeru kepada sesuatu yang ma'ruf, mengajak seseorang, ada resiko, tidak mungkin tidak, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan bagaimana caranya mereka ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dukum awliya'i ba'din." Orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun sebagian dari mereka perempuan, adalah orang yang wajib menolong daripada sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perempuan, laki-laki itu wajib menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada segala kemungkaran. Kita kembalikan kepada firman yang awal, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas."
kalian menjadi mulia itu bukan karena kita beribadah kepada Allah. Kita menjadi hebat, menjadi berwibawa itu bukan karena kita banyaknya ilmu yang kita kuasai, tetapi kita menjadi wibawa, menjadi tinggi kedudukan di hadapan Allah tatkala kita bisa berbuat ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar. Ini ada satu firman yang sangat-sangat fantastis sekali. Lu'inal ladzi kafaru min bani Israil ala lisanihi Dawud. Tahukah Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk kepada umat min bani Israil, umat bani Israil itu dikutuk min lisani Dawud, daripada lisannya Nabi Allah Dawud. Berarti umat itu celaka karena lisan siapa? Lisan pemimpinnya, lisan nabinya. Umat-umat dulu menjadi celaka, menjadi rusak, dibinasakan oleh Allah. Ini semua karena lisan nabinya. Dan umat ini porak-poranda, hancur lebur, bisa selamat karena lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, jika ada umat rusak menyerang kepada dirinya, tidak sekalipun Nabi Muhammad itu mengutuk. Aku diutus oleh Allah untuk berbuat baik, bukan untuk mencaci maki sebagaimana nabi-nabi sebelumku diutus. Nabi Musa mendoakan umatnya, hancur umatnya. Nabi Musa mendoakan umatnya, hancur umatnya. Nabi Nuh marah kepada umatnya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Ketika dilempari di Taif, bercucuran darah dari tubuhnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, yang salah ini adalah aku, bukan umatku. Subhanallah. Jadi ketika disakiti, ketika dimusuhi, yang disalahkan adalah dirinya, bukan orang lain. Lah ini uslub amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita ikuti. Kita jangan menjadi nabi yang sebelum Nabi Muhammad diutus. Ketika menghadapi orang yang mencaci maki dakwah, ketika menghadapi orang yang memusuhi dakwah, kita caci maki dia, kita musuhi dia, kita doakan terkutuk bagi dia. Itu kalian umat, bukan umat Nabi Muhammad. Jika kalian umat Nabi Muhammad, tidak akan pernah ridho melihat orang yang kafir sekalipun masuk neraka gara-gara kita. Sebab tidak ada satupun yang membuat sedih hati Nabi Muhammad kecuali telah melihat manusia lolos dari iman kepada Allah. Tidak ada satupun yang mengecewakan Nabi Muhammad, membuat sedih Rasulullah, jika ada orang yang tidak dapat syafaat Nabi Muhammad. Untuknya, jadilah kita memerankan peran Rasulullah. Jangan menjadi peran-perannya iblis. Iblis itu memiliki peran bagaimana caranya orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, atau mati kafir, atau mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah, atau mati dalam keadaan tidak beriman. Kita jangan jadi seperti itu. Itu tugas iblis. Ada orang buka diskotik, ada orang buka kafe, isinya minuman keras. Tugasnya iblis menyamankan mereka agar mereka tutup usia dalam keadaan seperti itu. Tugas iblis. Tapi tugas kita, bagaimana caranya mereka keluar dari tempat itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, bisa beribadah dan menutup usia dengan husnul khatimah. Itu tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad. Perankanlah peran Rasulullah. Jangan memerankan diri seperti peran
iblis. Kadang-kadang pikirannya enggak fokus, enggak tepat, enggak linier dengan Nabi Muhammad, enggak selaras. Tempat minuman keras dibom, tempat prostitusi dibom. Makanya dalam satu riwayat ada salah satu imam diwawancarai, ada satu pengebom, dia bangga. Kamu bangga kamu bisa ngebom? Bangga saya bisa ngebom tempat maksiat, bangga saya. Kenapa engkau bangga? Karena saya bisa membunuh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Hebat ente, hebat kamu. Kamu telah memerankan tugas iblis dengan cara yang singkat. Kaget ya. Kenapa seperti itu? Sekarang saya mau tanya, tugasnya iblis untuk apa? Ya, untuk menjerumuskan orang mati su'ul khatimah dan masuk ke dalam neraka. Ya sudah, engkau menjadi perannya iblis. Engkau telah mematikan mereka semua dalam keadaan kafir, dalam keadaan bermaksiat. Tapi ente lebih hebat dari iblis ente. Iblis itu butuh bertahun-tahun, prosesnya lama, tekun, membuat lalai seseorang sehingga dia nutup usia bertahun-tahun sudah tua, mati su'ul khatimah. Tapi ente lebih hebat dari iblis. Ente dengan sekejap bisa memasukkan mereka semua dalam neraka. Ini harus benar-benar dipikirkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, bagaimana caranya mengevakuasi manusia sebanyak mungkin. Dia yang semula ada di neraka, kita pindah ke surga. Jangan kita bangga, jangan kita bahagia jika melihat sekelompok umat dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini tugas kita. Jika ada sekelompok orang dengan perbuatan maksiat, maka kita juga ngatur strategi. Dan tentunya jalan ini harus sesuai dengan konstitusi yang ada di negara kita. Di negara kita itu ada aparatur pemerintahan, ada kepolisian, ada TNI. Untuk pembongkaran tempat maksiat itu tugas polisi. Nah, terus bagaimana jika polisinya tidak aktif? Urusan mereka, bukan urusan kita. Kecuali ada permintaan dari warga. Warga sudah lapor ke polisi, polisinya nggak respon. Nah, itu baru boleh kita bertindak secara aturan konstitusi yang dari negara kita. Tapi jika sudah polisinya sudah bekerja, polisinya sudah maksimal dengan intelijennya, dengan kekuatannya, dengan pasukannya sudah berupaya, kita ikut-ikutan, ini haram ya ikhwan. Tapi kalau sudah mereka membiarkan, pura-pura tidak tahu, ini beda cerita. Sebagaimana peperangan-peperangan yang ada di dunia Islam, tidak ada satupun, ingat, tidak ada satupun peperangan di belahan manapun itu untuk menyebarkan agama. Di Palestina, di benua Eropa, di Afrika, di Asia terjadi peperangan untuk menyebarkan agama Islam, bukan. Lalu kenapa bisa terjadi peperangan di beberapa tempat semasa Rasulullah hidup, semasa perjuangan khalifah? Itu bukan untuk menyebarkan Islam, melainkan penduduk setempat yang meminta kepada Islam agar terbebas dari penguasa yang zalim. Mereka mengirimkan surat kepada khalifah, mereka mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bawalah pasukanmu ke tempat kami dipimpin oleh penguasa yang zalim, kami dipimpin oleh orang-orang yang jahat. Maka datanglah Rasulullah ke tempat tersebut untuk melaksanakan peperangan, bukan untuk menyebarkan agama. Apa buktinya? Rasulullah membawa pasukan bukan untuk mengislamkan. Jangankan keluar negara Arab, di dalam Arab sendiri, ketika Fathul Makkah, di rumahnya sendiri, itu tidak dipaksa kok. Fathul Makkah itu, ketika Rasulullah datang dengan puluhan ratusan ribu sahabat dari Madinah menuju ke Mekah,
Apa kata Rasulullah? Kalian Yahudi, kalian Nasrani, kalian tidak akan pernah disakiti. Silahkan kalian dengan agama kalian. Wa antum tulaqa. Kalian bebas, silahkan. Kalian mau berdagang lagi, silahkan. Kalian mau berbuat pekerjaan lagi, silahkan. Membangun rumah tangga, silahkan. Membangun gereja kalian, silahkan. Kalian membangun tempat ibadah kalian, silahkan. Nggak ada masalah bagi Rasulullah. Itu ketika di dalam Arab sendiri. Lah apalagi di luar negara Arab. Maka tidak ada satupun peperangan di Indonesia, di Islam ini yang dikarenakan untuk menyebarkan agama. Nggak ada. Peperangan-peperangan yang ada itu adalah melawan penguasa yang telah menzalimi rakyatnya. Ini penting kita pelajari bersama. Untuknya kita harus paham, jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan jihad yang justru mencelakai nama Islam itu sendiri, atau ajakan jihad yang untuk memusuhi saudara Islam sendiri. Ada ajakan jihad zaman sekarang untuk merusak nama Islam sendiri. Ada ajakan jihad yang untuk melukai umat Islam. Ada yang merusak nama baiknya, ada juga yang memang sengaja memusuhi sesama umat Islam. Nah ini wajib kita identifikasi. Jangan sesekali kita mengikuti daripada ajakan-ajakan jihad yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena rukun jihad itu di dalam bab fikih diajarkan tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh menyakiti anak kecil, membunuh anak kecil, tidak boleh merusak tempat ibadah, pekarangan yang berbuah tidak boleh. Bahkan kencing pun itu diatur dalam jihad. Jihad, kita mau kencing, mau pipis itu diatur. Jangan di tempat-tempat sembarangan. Bayangkan coba. Kita harus benar-benar memahami daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pentingnya jihad. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaron. Mohon maaf, pentingnya daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Apabila kalian melihat satu kemungkaran, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, falyughayyirhu, maka rubahlah. Dengan rubah yang bagaimana? Biyadihi, dengan tangan. Apa yang dimaksud dengan tangan? Dengan kekuatan tubuh kita. Bisa juga definisinya dengan jabatan kita, bisa juga dengan kekuatan pasukan kita. Jadi untuk merubah ini sesuai kapasitas yang kita miliki. Kalau kita sebagai bupati, maka keluarkanlah perbub, peraturan bupati. Itu bentuk jihadnya. Kalau kita sebagai gubernur, ya buat pergub, peraturan gubernur. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, ya atur dalam rumah tangga. Jangan sesekali kalian meninggalkan sholat. Jangan sesekali kalian hubungan dengan yang bukan mahrimnya. Ini perbuatan di dalam rumah tangga. Fa in lam yastati', apabila kalian tidak mampu dengan tangan, keluarga tadi kan sebutkan. Apabila kalian tidak mampu, fa in lam yastati', fabilisanihi, dengan ucapan. Kalau ada orang jualan narkoba, misalnya di Jalan Pemuda, ada orang jualan narkoba. Kalau saya polisi, saya akan tangkap mereka. Tapi karena kita rakyat sipil, tidak ada wewenang untuk bertindak sebagaimana aparatur kepolisian,
fabilisanih, dengan lisan kalian. Nasihati dia, Pak, kalian jangan jualan narkoba di sini. Bapak jangan berjualan minuman keras di sini. Ini bentuk daripada perubahan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, maka rubah dengan lisan. Fa in lam yastati', adapun kita tidak mampu lagi, fa biqalbihi, maka dengan hati yang tidak ridho. Kita pakai tangan enggak mampu, pakai lisan khawatir juga, maka yang terakhir fa biqalbihi, dengan hati tidak ridho. Jangan kita cuek. Jenengan ningali tiang sing lagi mabuk, gak iso ngerubah pakai tangan, gak bisa merubah pakai lisan, dengan hati. Apa itu? Doakan dia. Doakan dan tanamkan dalam hati kita tidak ridho dengan apa yang dia perbuat. Ya Allah, kok bisa sampai seperti itu? Jangan kita acuh tak acuh, gak peduli. Wah, yang penting duduk keluargaku, yang penting bukan saudara saya, bukan sanak famili, nggak ada urusan. Nah, ini yang menyebabkan daripada rusaknya umat. Dan tatkala kita cuma bisa di dalam hati, fadzalika at'aful iman. Kalau kalian cuma bisa dalam hati, maka ketahuilah iman kalian sangat-sangat lemah. Makanya jangan mengaku iman kita kuat, iman anak kuat, iman anak ini kuat. Ente amar ma'ruf nahi mungkar apa tidak? Tidak. Dengan lisan tidak, dengan kekuatan tidak. Iman ente lemah. Jadi kalau ada orang, oh ini seorang wali min auliyaillah, imannya kuat, lihat dia amar ma'ruf atau tidak. Kalau dia nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada. Ini sudah tidak tergolongkan daripada orang-orang yang kekuatan iman. Harus dengan lisannya, harus dengan tangannya, baru dia digolongkan orang yang imannya kuat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ayuhan nasu ta'muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Manusia, cepat-cepatlah kalian untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar qabla anta tad'u fala yustajibu lakum. Kalian cepat-cepat kalian amar ma'ruf nahi mungkar sebelum doa kalian ditolak oleh Allah. Kalau sudah Allah menurunkan bala, apa bisa kita berdoa? Enggak bisa, sudah terlanjur. Makanya kalau kita tidak ikut serta memerankan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menurunkan bala. Namanya bala, ya Allah, kalau sudah seperti gunung meletus, sudah seperti tanah longsor, gempa, misal ada di ujung jalan sana itu jualan pil, ujung jalan jualan pil, terus ada banjir, ada murka Allah, kira-kira yang kena itu pojokan tok apa sak jalan muda? Pikir kita, ada orang jualan narkoba, terus Allah menurunkan bala, apa yang kena cuman dia yang jualan atau kita semua? Semuanya kena. Al-bala ya'um, bala itu kalau turun untuk semua. Kalau ada ahli ibadah tiap hari ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, tetangganya jualan narkoba, kalau bala turun, imam masjidnya kena apa tidak? Kena. Ulamanya kena apa tidak? Kena. Hafidz Qur'annya kena apa tidak? Kena. Gara-gara siapa? Membiarkan mereka yang berjualan narkoba, membiarkan mereka yang berjualan minuman keras. Jadi kalau ada orang mengatakan, wes gak usah ngurusi aku. Ada orang berjualan narkoba ngomong,
Sementing lah gak ganggu awakmu aku. Ini kan pekerjaan saya. Yang dosa ya saya sendiri, dosa-dosaku sendiri. Yang rusak ya badan-badan saya sendiri. Wong tidak ganggu keluargamu kok. Kan kadang-kadang kan seperti itu. Kan gak ganggu kalian, wahai orang yang taat. Tidak mengganggu kalian, wahai orang istiqomah di masjid. Tidak ganggu kalian, wahai orang yang berdakwah. Kenapa kalian ribut mengurusi kami yang berjualan narkoba? Jawab dengan hal ini. Kalau kalian berjualan narkoba, Allah menurunkan bala. Yang kena bala bukan cuma kalian, tapi semua di antara kita akan terkena bala. Pernah satu ketika diceritakan satu kota hafal Quran. Satu kota semua hafal Quran. Satu kota semua taat kepada Allah. Ada satu orang jualan narkoba tapi tidak diketahui. Tidak diketahui. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala dan seluruh kota yang hafal Quran, yang taat kepada Allah semua masuk neraka. Ketika dihisab oleh Allah, itu gara-gara ada sebagian orang mengetahui sehingga tidak peduli, maka semua kena imbasnya dan semua dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jawaban bagi mereka. Jika sudah terang-terangan di hadapan kita mereka benar-benar jualan, maka kita akan awali di jalan pemuda nanti. Insya Allah kita sudah membaca kitab ini, kita sudah paham ilmunya, kita sudah paham aturannya, kita akan bertindak nanti dengan catatan tidak keluar daripada apa yang ada di dalam konstitusi negara kita. Dengan cara apa? Laporkan kepada kepolisian. Laporkan kepada kepolisian. Bapak, ini ada penjualan pil misalnya. Kita kirimkan surat, kita laporkan ke Polsek, kita laporkan ke Polres. Jika memang Polres, Polsek tidak menanggapi, kita kepung bersama. Insya Allah ya. Nanti pada saatnya saya akan pimpin sendiri untuk mengepung mereka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita sebelum kita kepung mereka, mereka terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala mana masyikhuna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.